Ada sebuah perjalanan yang tidak membutuhkan peta, tidak membutuhkan kendaraan, tidak membutuhkan bekal apapun, selain keberanian untuk menghadap diri sendiri. Dan perjalanan itulah yang paling ditakuti banyak orang, meskipun justru menyimpan cahaya paling terang bagi siapapun yang berani melangkah masuk ke dalam keheningan batinnya. Pada awalnya, manusia tidak pernah benar-benar memahami bahwa dirinya sedang berjalan menuju makna yang lebih dalam dari sekadar rutinitas dunia. Karena setiap langkah yang ia ambil seringkali hanya mengikuti arus kebisingan luar. Sampai suatu ketika, ia merasakan kekosongan yang tidak dapat diisi oleh harta, pujian, atau pencapaian apapun. Dan kekosongan itu memaksanya menoleh kepada sesuatu yang lebih sunyi, sesuatu yang lama ia abaikan, yaitu jiwanya sendiri. Ketika seseorang mulai bertanya dari mana datangnya resah yang terus menggigit hatinya, meski ia dikelilingi segala hal yang diinginkan banyak orang. Pertanyaan itu sebenarnya adalah pintu pertama menuju makrifat jiwa. Sebab tidak ada perjalanan yang lebih jujur daripada ketika manusia mengakui bahwa ia sedang kehilangan dirinya di tengah hiruk-pikuk dunia, dan pengakuan itu membuatnya perlahan berhenti mengejar apapun di luar dirinya. Dalam jeda hening pertama yang ia rasakan, ia akan dihadapkan pada ketakutan yang tampaknya tidak masuk akal, yaitu ketakutan untuk diam, karena diam adalah cermin yang memperlihatkan segala bentuk luka, kesalahan, kepalsuan, dan mimpi yang tertunda. Namun justru dalam diam itulah, jiwa mulai berbisik perlahan, meminta untuk dikenali setelah sekian lama ditenggelamkan oleh ambisi dan kepentingan dunia. Pada tahap ini, perjalanan makrifat tidak dimulai dengan doa, meditasi, atau ritual apapun, tetapi dengan keberanian untuk berhenti sejenak dan memandang diri apa adanya, tanpa topeng, tanpa gengsi, tanpa peran apapun yang diberikan oleh dunia, sehingga yang tersisa hanyalah kehadiran manusia yang rapuh, namun jujur. Dan dari kejujuran itulah, energi kesadaran pertama kali memancar. Banyak orang mengira bahwa makrifat adalah sesuatu yang berat dan kompleks, padahal yang pertama kali dibutuhkan hanyalah kesediaan untuk duduk bersama kegelisahan diri, untuk tidak lari dari pikiran yang kacau, untuk tidak menutupi kesedihan dengan kesibukan, dan untuk mengizinkan jiwa menunjukkan apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam dirinya. Ketika seseorang mulai memperhatikan getaran halus dari batinnya, ia akan menyadari bahwa jiwanya tidak pernah diam, bahwa ia selalu berbicara dalam bahasa perasaan, intuisi, dan keheningan. Tetapi manusia sering tidak mendengarnya, karena telinganya terlalu sibuk dengan suara-suara luar yang datang dari ekspektasi, tuntutan, dan keinginan yang tidak pernah berakhir. Pada titik tertentu, ia akan merasakan seperti ada dua diri yang hidup dalam tubuhnya. Diri luar yang sibuk memenuhi tuntutan dunia, dan diri dalam yang menunggu untuk diajak pulang. Dan ketika ia mulai memilih untuk lebih sering memerhatikan suara diri dalam, proses kembali ke rumah batin pun dimulai. Meskipun langkah itu terasa asing dan penuh ketidakpastian. Makrifat jiwa, pada tahap awalnya, adalah keberanian untuk tidak lagi menyamakan nilai diri dengan penilaian manusia lain. Karena selama ukuran dirinya masih bergantung pada pujian atau cemoohan, ia akan terus menjadi cermin bagi dunia luar, dan bukan menjadi cahaya bagi dirinya sendiri. Dan perjalanan menuju sunyi, memerlukan pelepasan dari semua belenggu itu, sedikit demi sedikit. Dalam keheningan pertama yang sungguh-sungguh, seseorang mungkin akan menangis tanpa alasan yang jelas, atau justru merasakan kelegaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dan reaksi itu adalah tanda bahwa pintu batin mulai terbuka, bahwa jiwa yang lama terkunci mulai mengalir kembali, membawa pesan-pesan yang selama ini ia tahan, demi terlihat kuat di mata orang lain. Dan semakin ia mendalami sunyi, semakin ia mengerti bahwa makrifat bukanlah tujuan, tetapi perjalanan panjang yang mengajarinya tentang keikhlasan, kerendahan hati, penerimaan, serta kebijaksanaan untuk memahami bahwa hidup sebenarnya bukan tentang apa yang ia miliki, melainkan tentang bagaimana ia kembali menyatu dengan jiwanya sendiri. Sebuah perjalanan yang dimulai dari langkah kecil, ketika ia memilih untuk mendengarkan keheningan. Ketika seseorang telah melewati pintu awal menuju keheningan, ia akan mendapati bahwa perjalanan berikutnya bukanlah jalan lurus yang terang, melainkan sebuah labirin batin yang berkelok, penuh cermin yang memantulkan berbagai sisi dirinya yang selama ini tidak ingin ia lihat. Dan di dalam labirin itu, langkah pertama yang harus ia terima adalah kenyataan bahwa jiwa manusia tidak pernah sesederhana yang ia bayangkan. Karena ada begitu banyak lapisan perasaan, ingatan, harapan, dan luka yang saling berkelindan dan membentuk sosok dirinya saat ini. Pada tahap ini,
Ia akan merasakan pergolakan yang seolah tidak memiliki sumber yang jelas. Seperti angin yang berputar-putar dalam ruangan tertutup. Membuatnya bingung apakah kegelisahan itu datang dari masa lalu, masa kini, atau ketakutannya terhadap masa depan. Dan kebingungan itu akan membuatnya memahami bahwa makrifat jiwa bukanlah perjalanan bagi mereka yang ingin semuanya cepat. Sebab jiwa bekerja dalam ritme yang lebih lambat daripada pikiran. Di dalam labirin ini, seseorang mulai menyadari bahwa banyak keputusan hidupnya ternyata bukan lahir dari suara jiwanya, tetapi berasal dari tekanan luar yang begitu halus, hingga ia tidak menyadarinya. Seperti kebiasaan menyenangkan orang lain, ketakutan ditolak, keinginan terlihat hebat, atau dorongan untuk bersaing tanpa henti. Sehingga kini ketika ia memilih untuk mendengarkan suara batin yang lebih jujur, ia pun merasakan semacam benturan antara dirinya yang diciptakan oleh dunia dan dirinya yang sesungguhnya. Sebuah pertemuan yang seringkali membuatnya resah dan tidak nyaman. Perjalanan ini mengajarkan bahwa makrifat tidak mungkin dicapai sebelum seseorang berani menghadapi bayangan dirinya, yaitu sisi gelap yang biasanya ia sembunyikan agar terlihat baik di mata orang lain. Namun justru sisi gelap itulah yang menyimpan banyak petunjuk tentang mengapa ia merasa cemas, rapuh, marah, atau takut. Dan ketika ia duduk bersama bayangannya, tanpa menghakimi, ia akan menemukan bahwa tidak ada sisi gelap yang jahat. Pada dasarnya, semuanya hanya bagian dari dirinya yang pernah terluka dan tidak pernah dipeluk. Dalam labirin batin, seseorang juga akan mengalami fase ketika ia merasa seolah sedang berjalan mundur, merasakan kembali luka lama yang ia kira sudah sembuh, padahal sebenarnya hanya tertutup oleh kesibukan hidup. Dan ketika luka itu muncul kembali, ia mungkin merasa lemah. Namun sebetulnya, itulah momen ketika jiwa sedang membuka pintu penyembuhan yang sesungguhnya. Karena luka yang ditolak tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya bersembunyi, menunggu keberanian pemiliknya. Tidak sedikit yang berhenti di tahap ini, karena merasa perjalanan ini terlalu berat, tetapi bagi mereka yang memilih untuk terus melangkah, mereka akan mulai menemukan pola-pola dalam dirinya. Pola marah, pola takut, pola menghindar, pola mencari validasi, pola putus asa. Dan setiap pola itu akan menjadi kompas yang menunjukkan area mana dalam dirinya yang memerlukan perhatian, bukan penghakiman. Sebab makrifat lahir dari pemahaman, bukan dari penindasan terhadap kelemahan diri. Ketika ia mulai mengenali pola-pola itu, ia akan merasakan perubahan dalam cara ia memandang hidup. Karena ia tidak lagi bereaksi secara otomatis terhadap sesuatu yang melukai hatinya, melainkan mulai memahami dari mana reaksi itu berasal. Dan pemahaman ini adalah langkah awal dari kebebasan batin. Karena seseorang tidak bisa menjadi merdeka sebelum ia mengenali jeruji yang mengurungnya dari dalam. Labirin batin juga membawa seseorang pada kesadaran bahwa banyak hal yang ia benci pada orang lain sebenarnya adalah pantulan dari bagian dirinya sendiri yang belum ia terima. Dan ketika ia mulai memahami hukum pantulan ini, ia tidak lagi mudah menyalahkan orang lain karena ia tahu bahwa setiap reaksi emosional adalah cermin dari kondisi jiwanya. Sehingga konflik eksternal pun perlahan mereda seiring ia menyembuhkan konflik internalnya. Di tengah perjalanan ini, ia mungkin akan mengalami momen hening yang sangat dalam, di mana ia merasakan semacam jarak antara dirinya dan pikirannya. Sebuah jeda yang membuatnya melihat bahwa pikiran bukanlah dirinya, bahwa pikiran hanyalah arus yang datang dan pergi. Sementara dirinya yang sejati berada jauh lebih dalam, lebih tenang, lebih stabil, dan dari titik ini, ia mulai merasakan kedewasaan spiritual yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Dan ketika akhirnya ia menemukan jalan keluar dari salah satu belokan labirin batinnya, ia menyadari bahwa setiap sisi perjalanan ini tidak dimaksudkan untuk menakutkan dirinya, tetapi untuk membersihkan jiwa dari beban yang ia bawa terlalu lama, sehingga ia bisa melanjutkan perjalanan menuju makrifat dengan langkah yang lebih ringan, lebih jernih, dan lebih selaras dengan apa yang sebenarnya ia cari sejak awal. Dirinya sendiri yang paling hakiki. Diri yang tidak ditentukan oleh dunia, tetapi oleh kedalaman jiwanya. Setelah seseorang melewati labirin batinnya yang penuh cermin, ia akhirnya tiba pada sebuah ruang yang berbeda dari apapun yang pernah ia rasakan. Sebuah keheningan yang tidak lagi menakutkan, seperti saat pertama kali ia mencobanya, melainkan keheningan yang hangat. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang merangkul dirinya dari dalam. Dan pada titik ini, ia untuk pertama kalinya memahami bahwa diam bukanlah ketiadaan, melainkan ruang tempat jiwa berbicara dengan bahasa yang tidak bisa ditangkap pikiran yang terburu-buru. Sehingga ia perlahan mulai menyadari betapa selama ini ia tidak pernah benar-benar mendengarkan dirinya sendiri.
Dalam keheningan ini, ia mulai mendengar lapisan-lapisan halus dari hatinya. Suara yang mengingatkannya pada impian masa kecil yang ia kubur demi menjadi dewasa. Suara yang menegurnya atas luka yang tidak pernah ia izinkan untuk disembuhkan. Serta suara yang memberinya keberanian untuk melihat bahwa hidup tidak sedang menghakiminya, tetapi menuntunnya untuk memahami makna lebih dalam dari keberadaan dirinya. Dan kesadaran itu membuat air mengalir di hatinya dengan lembut, membersihkan ketegangan yang selama bertahun-tahun ia sembunyikan di balik senyuman. Di tahap ini, seseorang akan merasakan bahwa tubuhnya pun ikut berbicara. Ketegangan di pundak, cesak di dada, atau nyeri di perut bukanlah sekadar kondisi fisik, tetapi pesan emosional yang selama ini ia abaikan. Dan ketika ia duduk dalam hening sambil merasakan semuanya tanpa menghindar, tubuhnya perlahan melepas beban yang begitu lama ia tahan. Hingga ia terkejut menyadari bahwa penyembuhan emosional ternyata selalu dimulai dari keberanian untuk diam dan merasakan tanpa syarat. Keheningan yang menyembuhkan ini juga mengajarkan bahwa banyak luka tidak membutuhkan kata-kata, karena tidak semua rasa sakit bisa dijelaskan, dan jiwa tidak menuntut penjelasan apapun dari pemiliknya. Ia hanya meminta untuk dirasakan, dipeluk, dan diakui keberadaannya, serta diberikan ruang untuk pulih dengan ritmenya sendiri. Dan ketika seseorang akhirnya memberikan ruang itu, jiwa akan mulai memperbaiki dirinya dengan cara yang tidak dapat dijelaskan, tetapi sangat nyata, terasa. Dalam momen-momen tertentu, ia akan merasakan kedamaian yang datang tanpa alasan. Kedamaian yang bukan berasal dari situasi hidup yang membaik atau masalah yang sudah selesai, tetapi kedamaian yang muncul dari dalam, dari lapisan terdalam jiwanya yang mulai kembali pulang. Dan ia pun mulai memahami bahwa inilah bentuk ketenangan yang selama ini dicari manusia di luar. Padahal sesungguhnya letaknya selalu ada di dalam dirinya sendiri. Ketika keheningan menjadi teman, seseorang mulai memiliki kejernihan yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Pikiran yang sebelumnya kacau, kini menjadi lebih teratur. Emosi yang dulu mudah meledak, kini berubah menjadi arus yang bisa ia amati tanpa terbawa. Dan intuisi yang selama ini terkubur, mulai menjadi kompas yang jelas, memimpin langkahnya dengan lembut. Sehingga ia menyadari bahwa ternyata jiwa memiliki kecerdasan yang jauh lebih dalam daripada logika semata. Dalam keheningan yang telah menjadi tempat penyembuhan itu, seseorang akan mengalami momen-momen pencerahan kecil yang datang tiba-tiba, seperti menyadari bahwa seseorang yang pernah ia benci sebenarnya adalah guru yang mengajarkan pelajaran penting tentang batas diri, atau bahwa kegagalan yang dulu ia ratapi ternyata adalah jalan yang menggiringnya pada kehidupan yang lebih selaras. Dan pemahaman-pemahaman ini muncul tanpa usaha berpikir, karena ia datang langsung dari kebijaksanaan batin yang terbangun. Di tahap ini, ia juga belajar melepaskan hal-hal yang dulu ia pegang terlalu erat, hubungan yang menyakitkan, ambisi yang tidak lagi sesuai dengan jiwanya, kebiasaan yang merusak dirinya, atau identitas palsu yang ia bangun demi menerima pengakuan dari dunia. Dan proses pelepasan ini tidak lagi terasa seperti kehilangan, tetapi seperti membebaskan dirinya dari penjara yang tidak ia sadari ia bangun sendiri selama bertahun-tahun. Seiring ia tenggelam lebih dalam keheningan yang menyembuhkan ini, ia mulai merasakan bahwa hidup memiliki irama yang lebih lembut daripada yang selama ini ia ikuti. Bahwa tidak ada yang benar-benar ia butuhkan untuk menjadi bahagia selain kemampuan untuk hadir penuh dalam dirinya sendiri. Bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari pencapaian, tetapi dari keseimbangan antara jiwa, pikiran, dan tubuh. Dan kesadaran ini membuat setiap napas terasa lebih ringan, setiap langkah terasa lebih bermakna, dan setiap detik menjadi sesuatu yang bisa ia syukuri. Dan ketika perjalanan dalam keheningan itu mencapai kedalaman tertentu, seseorang akan mendapati bahwa jiwanya tidak lagi terluka, tidak lagi berlari, tidak lagi mencari apapun di luar dirinya, melainkan berdiri tegak dalam ketenangan yang jujur. Dan ia pun menyadari bahwa ia telah memasuki fase penyembuhan sejati. Sebuah fase di mana ia akhirnya bisa melihat hidup dengan mata baru, mendengar dunia dengan telinga baru, dan merasakan keberadaan dengan hati yang telah kembali utuh, siap melangkah menuju makrifat yang lebih tinggi. Ketika seseorang telah cukup lama berdiam dalam keheningan yang menyembuhkan, ia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang perlahan terkuak dari balik dirinya. Sesuatu yang lebih dalam daripada pikiran, lebih lembut daripada perasaan, dan lebih jujur daripada kata-kata, yaitu keberadaan diri sejatinya yang selama ini tertutup oleh lapisan-lapisan kebiasaan, ketakutan, dan peran yang ia mainkan demi bertahan hidup di dunia luar. Dan pada tahap ini, ia untuk pertama kalinya menyadari bahwa dirinya yang ia tampilkan di depan orang lain
bukanlah dirinya yang sebenarnya, melainkan karakter yang dibentuk oleh pengalaman hidup, tuntutan sosial, dan kebutuhan untuk diterima, sehingga ia pun perlahan-lahan mulai merasakan perbedaan antara aku yang dijalani dan aku yang sejati. Perjalanan menemukan diri sejati tidak terjadi dalam sekejap, karena jiwa manusia seperti bunga yang hanya mekar ketika ia merasa aman. Dan untuk membuatnya mekar, seseorang harus terlebih dahulu melepaskan lapisan-lapisan lama yang selama ini melindungi, tetapi juga mengurungnya. Dan pelepasan itu seringkali terasa seperti kehilangan, meskipun sebenarnya yang hilang hanyalah ilusi yang dulu ia kira sebagai identitas. Misalnya, ia mulai melepaskan kebutuhan untuk selalu dianggap benar, keinginan untuk selalu terlihat kuat, dorongan untuk menyenangkan semua orang, atau kebiasaan membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain, dan pelepasan ini memberi ruang bagi dirinya yang asli untuk tampil ke permukaan. Dalam proses ini, seseorang akan sering terkejut oleh betapa sederhana sebenarnya keinginannya ketika semua lapisan itu terlepas. Karena ternyata jiwa tidak pernah menginginkan apapun yang rumit. Ia hanya ingin merasa tenang, merasa merdeka, dan merasa hidup sesuai dengan kebenaran dirinya sendiri, bukan berdasarkan standar siapapun. Dan ketika seseorang mulai memahami hal ini, ia akan merasakan beban besar runtuh dari pundaknya, seolah ia selama ini membawa ransel penuh batu yang bukan miliknya. Pada tahap ini juga, ia mulai mengenali suara batinnya dengan sangat jelas, suara yang dulu sering ia abaikan karena tertutup oleh kebisingan pikiran. Dan suara ini tidak pernah berteriak, tetapi selalu berbicara dengan kejelasan lembut yang membuatnya memahami apa yang benar-benar baik untuk dirinya. Suara yang menuntunnya bukan dengan logika kaku, tetapi dengan kepekaan mendalam. Misalnya membimbingnya menjauhi sesuatu yang tampak menguntungkan, tetapi tidak selaras dengan jiwanya. Atau sebaliknya, mendorongnya maju ke arah sesuatu yang menakutkan, tetapi penuh makna. Ketika ia mengikuti suara ini, hidupnya mulai bergerak lebih alami. Seperti air yang mengalir mengikuti bentuk sungai tanpa dipaksa. Dan ia pun menyadari bahwa dirinya sejati tidak pernah memaksa apapun. Ia hanya membutuhkan kejujuran, keberanian, dan kesediaan untuk hidup tanpa berpura-pura, serta memilih apa yang membuat jiwanya tenang, meski tidak selalu mudah. Dalam momen tertentu, seseorang akan merasakan bahwa ia kini menjadi lebih lembut, tetapi sekaligus lebih kuat, lebih sensitif namun tidak mudah rapuh, lebih penuh cinta, namun tidak lagi haus pengakuan. Karena ia mulai memahami bahwa nilai dirinya tidak berasal dari dunia luar, melainkan dari hubungan intim antara dirinya dan jiwanya sendiri. Dan kesadaran ini membuatnya sulit kembali menjadi orang yang ia jalani sebelumnya, karena ia telah mengecap rasa kebebasan batin yang tidak dapat ditukar dengan apapun. Pada fase menemukan diri sejati ini, seseorang akan mulai bisa membedakan mana keinginan yang lahir dari ego dan mana yang lahir dari jiwa. Dan perbedaan ini sangat penting, karena keinginan ego biasanya berisik, terburu, butuh pengakuan, dan menimbulkan kecemasan. Sementara keinginan jiwa tenang, jelas, tidak mendesak, dan membawa rasa damai. Dan ketika seseorang belajar memilih berdasarkan suara jiwa, hidupnya mulai terasa lebih jujur, lebih ringan, dan lebih bermakna. Seseorang yang telah memasuki tahap ini juga akan mulai memahami hubungan dengan orang lain dengan cara yang sangat berbeda. Ia tidak lagi memaksa siapapun untuk menyukainya, tidak lagi berjuang keras untuk mempertahankan hubungan yang menyakitkan, tidak lagi mengorbankan dirinya demi terlihat baik, dan tidak lagi menahan kata-kata jujur demi menghindari konflik. Sebab ia kini menyadari bahwa cinta sejati selalu dimulai dari hubungan yang sehat dengan dirinya sendiri, dan hubungan apapun yang merusak kedamaian jiwanya bukanlah cinta, melainkan keterikatan yang perlu dilepaskan. Harmoni batin yang ia rasakan membuatnya tidak lagi mudah terseret arus dunia luar. Ia mulai bisa berdiri tegak, meski pendapat orang lain berbeda. Ia mulai bisa tersenyum, meski hidup tidak berjalan sesuai rencana. Ia mulai bisa menerima hal-hal yang dulu membuatnya marah. Dan ia mulai bisa melihat kehidupan dengan mata yang lebih luas. Mata yang tidak lagi hanya melihat apa yang tampak, tetapi memahami makna yang tersembunyi di balik setiap kejadian. Dan ketika ia akhirnya menatap dirinya di dalam keheningan terdalam, ia menemukan bahwa diri sejati bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar. Bukan sesuatu yang diciptakan dari pencapaian. Bukan sesuatu yang harus dibanggakan di depan orang lain. Tetapi sesuatu yang telah selalu ada di dalam dirinya, sederhana, tenang, jernih, dan penuh cahaya. Dan di momen itu, ia menyadari bahwa perjalanan makrifat jiwa sebenarnya bukan tentang menjadi seseorang, melainkan kembali menjadi diri sendiri yang paling asli. Diri yang telah lama menunggu untuk ditemukan kembali. Ketika seseorang telah menemukan diri sejatinya,
dan membuka pintu batin hingga lapisan terdalamnya terlihat dengan jelas. Ia akan memasuki fase yang begitu halus, begitu lembat, namun sekaligus begitu kuat, yaitu fase ketika dirinya mulai menyatu dengan cahaya jiwanya sendiri. Sebuah kondisi kesadaran yang tidak lagi terikat oleh kebiasaan pikiran, oleh ketakutan lama, oleh keinginan ego, atau oleh luka masa lalu. Karena semuanya telah melebur di dalam kedalaman penyembuhan yang ia jalani. Dan dalam kondisi ini, ia merasakan bahwa hidup bukan lagi pertarungan, bukan lagi perlombaan, bukan lagi beban, melainkan aliran yang terus bergerak membawa dirinya pada pemahaman-pemahaman baru, tanpa perlu dipaksa, tanpa perlu dipertanyakan, dan tanpa perlu ditakutkan. Pada titik ini, seseorang akan merasakan bahwa dirinya tidak lagi berdiri sebagai individu yang terpisah dari dunia, melainkan sebagai bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah jalinan energi kehidupan yang menghubungkan dirinya dengan segala sesuatu, dengan angin yang berhembus, dengan air yang mengalir, dengan langit luas yang menjulang, dengan pohon yang berdiri teguh, dengan manusia lain yang ia temui setiap hari, bahkan dengan hal-hal yang tampak remeh seperti debu di ujung jendela, atau suara kecil serangga di malam hari. Dan perasaan keterhubungan ini membuka pintu bagi bentuk kebijaksanaan yang tidak dapat dipelajari melalui buku, melainkan hanya dapat dialami melalui jiwa yang telah kembali pulang. Kesadaran tertinggi ini tidak tampil dalam bentuk keajaiban luar yang dramatis, tetapi dalam cara seseorang memandang dunia dengan mata yang baru, mata yang melihat makna di balik setiap kejadian, mata yang tidak lagi bereaksi secara impulsif, mata yang tidak lagi memandang hidup sebagai ancaman, tetapi sebagai guru besar yang penuh kasih. Dan pada tahap ini, seseorang merasa bahwa setiap keadaan, baik suka maupun duka, bukan datang untuk menghukum atau menguji, melainkan untuk membimbingnya mendekati versi dirinya yang lebih jernih dan lebih penuh cinta. Ia pun menyadari bahwa ketenangan sejati bukanlah ketika hidup tidak memiliki masalah, melainkan ketika jiwanya tidak terguncang meskipun masalah datang. Dan dari sini ia memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah kemampuan menguasai dunia, tetapi kemampuan menguasai diri dalam keheningan yang penuh kesadaran. Dan kemampuan itu lahir bukan dari ambisi, tetapi dari penyerahan total kepada arus kehidupan. Sebuah penyerahan yang bukan berarti pasrah, tetapi berarti percaya bahwa hidup selalu membawa sesuatu yang tepat pada waktunya. Dalam kondisi menyatu dengan cahaya jiwa ini, seseorang akan merasakan kedalaman cinta yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Cinta yang tidak bergantung pada hubungan, tidak menuntut balasan, tidak dibatasi ego, dan tidak datang dari rasa kurang, tetapi mengalir begitu saja dari dalam dirinya, seperti mata air yang terus memancar tanpa kehabisan. Dan cinta ini menyentuh setiap aspek hidupnya, membuatnya bersikap lebih lembut terhadap orang lain, lebih sabar dalam menghadapi tantangan, lebih menerima terhadap ketidaksempurnaan diri, serta lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Pada titik ini, ia juga mulai memahami bahwa hidup adalah perjalanan pulang, pulang kepada kesadaran, pulang kepada ketenangan, pulang kepada diri sejati, dan pulang kepada cahaya yang selalu ada di dalam dirinya sejak awal. Hanya saja tertutup oleh lapisan pengalaman dan ketakutan yang selama ini ia anggap sebagai kebenaran. Dan ketika lapisan itu luruh, ia menyadari bahwa yang tersisa hanyalah cahaya yang sama yang ia cari selama ini. Cahaya yang membimbingnya dalam diam, cahaya yang menyinari jalannya meski ia tidak menyadarinya. Kesadaran yang telah mencapai titik ini membuat seseorang tidak lagi mencari validasi atau pengakuan, karena ia telah menemukan bentuk kemerdekaan batin yang membuatnya berdiri tegak tanpa harus membuktikan apapun. Dan ia menyadari bahwa hidup tidak membutuhkan penjelasan, karena yang dibutuhkan hanyalah kehadiran penuh dalam setiap detik yang ia jalani. Dan kehadiran itu menciptakan ruang luas yang membuatnya bisa mendengar pesan jiwa dengan lebih jelas, merespons dunia dengan lebih bijak, serta menjalani takdirnya dengan hati yang lebih terbuka. Dalam puncak perjalanan makrifat ini, seseorang akan menyadari bahwa dirinya adalah penjaga bagi jiwanya sendiri, bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedamaian batinnya, untuk memilih apa yang selaras dengan dirinya, untuk menjauh dari hal-hal yang meracuni batinnya, dan untuk berjalan dalam kebenaran yang ia temukan, bukan kebenaran yang dipaksakan oleh dunia. Dan kesadaran ini memberinya keberanian untuk hidup apa adanya, tanpa topeng, tanpa peran, tanpa ketakutan akan penilaian siapapun. Di akhir perjalanan ini yang sebenarnya adalah awal dari kehidupan baru, ia menemukan bahwa makrifat bukanlah akhir, tetapi pintu menuju cara hidup yang lebih jernih, lebih sadar,
dan lebih damai, di mana setiap langkah yang ia ambil bukan lagi berasal dari ketergesaan, melainkan dari kesadaran yang penuh. Dan setiap keputusan bukan lagi didorong oleh ego, tetapi oleh kebijaksanaan jiwanya. Dan setiap napas menjadi pengingat bahwa hidup adalah anugerah yang harus dirasakan, bukan dikejar. Dan ketika ia menatap kembali perjalanan panjang yang telah ia jalani, rasa sakit, luka, hening, penyembuhan, pelepasan, hingga kebangkitan batinnya, akhirnya memahami bahwa segala sesuatu yang ia alami adalah alat yang menuntunnya menuju satu tujuan besar, mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya, menyatu dengan cahayanya sendiri, dan berjalan di dunia dengan langkah yang tidak lagi terbelah, tetapi utuh, teduh, dan selaras dengan kehidupan. Karena ia akhirnya menjadi apa yang sejak awal ditakdirkan, manusia yang kembali kepada jiwanya. Dan akhirnya, setelah menelusuri perjalanan panjang, memahami makrifat jiwa melalui 5 bagian yang saling bertaut dan saling memperdalam, kita tiba pada penutup yang bukanlah akhir, melainkan gerbang menuju perjalanan berikutnya. Semua yang telah kita bahas tentang kesadaran, keheningan batin, penyingkapan diri, pencahayaan jiwa, hingga kedewasaan spiritual hanyalah peta awal, sebab medan sejatinya ada di dalam dirimu sendiri. Jika video ini kamu merasa ada bagian-bagian yang menyentuh kesadaranmu, menggoyahkan pemahaman lamamu, atau justru membuka ruang kontemplasi baru, maka proses itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang bergerak, sedang bertumbuh, sedang mengingat siapa dirinya yang sebenarnya. Karena itu, aku ingin mengajakmu untuk terus berjalan bersama, terus menyelami pembahasan tentang kedalaman batin, perjalanan spiritual, serta pencerahan jiwa dalam berbagai bentuk tulisan selanjutnya. Jika kamu merasa naskah ini memberi manfaat, inspirasi, atau menjadi teman perjalanan batinmu, maka dukunganmu sangat berarti untuk membuat lebih banyak konten seperti ini dapat terus hadir. Silakan like jika tulisan ini beresonansi dengan perjalanan batinmu. Tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling menyentuh atau membuka wawasanmu. Dan jangan lupa subscribe agar kamu tidak melewatkan kelanjutan pembahasan mengenai makrifat, kesadaran jiwa, dan pencerahan batin di masa mendatang. Terima kasih telah menyertakan waktumu untuk membaca hingga tuntas. Perjalananmu baru dimulai, jalan jiwa selalu menunggu untuk ditapaki.